Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Melihat Xiao Ning, yang tampak seperti terlatih tatih di tepi hidup dan mati, penonton terdiam sekali lagi. Mata para penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Tidak ada yang sepenuhnya yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan peningkatan kekuatan dan kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak mengharapkan untuk melihat Xiao Ning, setelah dorongan kekuatan, menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Melihat lapangan dari panggung tamu, tangan putih mutiara Ya Fei menutupi bibir merahnya. Payudaranya yang besar bergerak saat seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Sungguh teknik Do yang kuat. Level berapa itu? Tingkat Suan? Bagaimana mungkin? Ya Fei tersentak, jantungnya berdebar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Do tingkat Suan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Ya Fei perlahan dibawa kembali ke dunia nyata. Sekali lagi mengalihkan pikirannya ke teknik Do Xiaoyan sebelumnya, alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, teknik Do tertinggi klan Xiao adalah teknik level Suan Fissure of the Lion yang sesuai dengan metode Ki level Suan. Singa yang mengamuk, benar, berdasarkan apa yang saya lihat, teknik Do itu jelas bukan fisura singa. Ya Fei menatap cangkir teh gioknya yang diletakkan dengan lembut di tangan putih lilinya. Entah dari mana sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkinkah teknik Do itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhan? Matanya yang indah dengan malas berkibar saat dia melirik Xiao Zhan dengan memiringkan kepalanya. Sambil melihat, dia bisa menangkap kejutan sesaat di wajah Xiao Zhan saat dia juga menyadari bahwa teknik itu bukan teknik klan. Jika Xiao Zhan tidak mengajarinya, Ya Fei merenung. Dadanya yang berkembang dengan baik bersandar ke bawah saat kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kemahiran yang ditunjukkan Xiao Yan dengan teknik Do itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati, lalu bocah ini. Dia memiliki seorang guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya. Jika tidak, teknik Suan level Do tidak dapat dikuasai secepat itu melalui coba-coba dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Do tingkat Suan, kekuatan pria misterius itu harus berada pada tahap Dowling. Kita harus menyelidiki masalah ini, Ya Fei mempertimbangkan, saat dia dengan anggun meletakkan cangkir teh gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, dia berpikir, anak nakal kecil ini, dia semakin misterius setiap hari. Saya tidak bisa tidak penasaran. SL Dowling adalah tingkat di atas Dadoushi yang merupakan tempat ayah Xiao Yan berada. Ya ampun, Yan milikku ini, dia semakin sulit untuk dilihat. Di samping Ya Fei, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas dalam diam. Eksekusi putranya dari teknik Do sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia diam-diam bersorak ketika dia melihat itu. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Do itu setara dengan teknik Do level Suan Xiao Clan. Fissure of the Lion, perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajari Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya? Xiao Zhan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke Sun yang jauh. Pada saat ini, gadis kecil itu sedang meletakkan pipinya di tangannya. Senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan yang berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah itu dia? Benih keingintahuan tertanam di benaknya. Memikirkan seberapa dekat Sun dan Xiao Yan, Xiao Zhan dengan paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghirup udara pengap saat lengan batunya yang keras perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan turun dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas maju dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadarkan diri. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Do tingkat Suan,
maka tangan kanannya sendiri akan patah oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya, maka dia tidak punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Memasukkan tangannya kembali ke sakunya, Xiao Yan berjalan melewati tetua kedua yang tercengang, bertanya, "Pertempuran telah berakhir, kan?" Meneguk, tetua kedua sadar kembali dan mengangguk sekali. Saat dia mulai mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, dia diinterupsi. "Tahan, di bawah peron." Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Penatua kedua mengerutkan alisnya. "Xiao Yu, apa yang kamu inginkan?" Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadarkan diri kepada anggota klan lain, Xiao Yu melompat ke atas panggung dengan penuh semangat. Dendam yang dia simpan terhadap Xiao Yan jelas terlihat. "Xiao Ning adalah sepupumu yang lebih tua, bagaimana kamu bisa memukulinya dengan begitu kejam?" Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sementara senyum ganas muncul di wajahnya. Meskipun ini seharusnya hanya menjadi tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah sekali, dia menelan Ki Gathering Powder dan menyerangku dalam keadaan menyala. "Apakah Anda benar-benar berpikir dia menunjukkan belas kasihan kepada saya? Jika saya tidak melawan, apakah Anda akan marah karena saya terluka? Apakah Xiao Ning adalah manusia sedangkan aku, Xiao Yan bukan? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apa lagi yang bisa kamu lakukan?" Dibombardir dengan pertanyaan seperti petasan di tali, pikiran Xiao Yu menjadi lamban, pipi merahnya yang cantik berubah menjadi putih lalu dengan cepat menjadi merah karena marah. Dengan sikapnya yang arogan, dia tidak pernah diceramahi di depan umum sebelumnya. Saat dia menghembuskan napas untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli dengan omonganmu, aku hanya tahu bahwa kamu telah melukai adik laki-lakiku. Jadi sekarang, saya menantang Anda, jika Anda memiliki keterampilan, maka terimalah tantangan saya." "Xiao Yu, tarik tantanganmu, ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi bagi mereka yang berada di bawah level Doze. Kamu tidak memenuhi syarat." Penatua kedua menegur dari samping. Xiao Yu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil memelototi Xiao Yan. "Jangan bilang kamu tidak berani menerima wanita idiot ini." Dalam hati marah, Xiao Yan mengutuk dengan marah. Pertempuran pertamanya dengan Xiao Ning telah menghabiskan banyak doukinya dan sekarang dia akan bertarung dengan bintang 3 Doze. Dia jelas dirugikan, tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita. Menatap dingin pada Xiao Yan, Xiao Yu merasakan sedikit kegembiraan dan secara terbuka mencibir padanya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiao Yan berkedut sedikit dan pupil hitamnya berkilauan menakutkan. Saat Xiao Yan mulai mempersiapkan dirinya untuk memukuli wanita berkaki panjang itu, lonceng perak seperti tawa terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron. "Sepupu Xiao Yu, saudara Xiao Yan sudah lelah namun kamu masih menantangnya. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan darinya, sepupu Xiao Yu? Jika kamu benar-benar ingin bertarung seseorang, lalu mengapa kamu tidak membiarkan Sun Er bermain denganmu?" Dengan tatapan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi yang mendarat di samping Xiao Yan. Matanya yang indah bergerak dengan lembut sementara bibir merahnya yang cantik membentang menjadi senyum yang elegan. Melihat Sun Er melompat, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan bertanya, "Mengapa kamu harus berlari ke sini?" Sun Er membentuk senyum tipis. Tidak menjawab, matanya melirik ke Xiao Yu, yang wajahnya sekarang terlihat rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, "Xiao Yu Biao Jie, dibandingkan dengan Xiao Yan, usiamu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biao Jie membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres maka Sun Er akan dengan senang hati membantumu." Petik 2. Mendengar ini wajah menawan Xiao Yu menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiao Yan dengan mata tajam dia mencibir dan berkata, "Jangan bilang, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita." Petik 2. Alis Xiao Yan berkedut. Di matanya, kilatan tak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin menahan wanita ini ke tanah dan mempermalukannya. "Cukup." Sementara ketiganya berdebat, tetua kedua mengeluarkan teriakan marah.
membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka katakan. Dengan ekspresi muram, tetua kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Beralih ke Xiao Yu, dia berteriak dengan marah, "Di panggung ini, kamu tidak memiliki hak untuk menantang siapapun. Kembali segera. Jika Anda menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, Anda akan dipaksa untuk tinggal di dalam rumah Anda selama sebulan." Petik 2. Setelah melampiaskan amarahnya pada Xiao Yu, penatua kedua menghela nafas lega. Memutar kepalanya, dia tanpa daya memperhatikan Sun Er, yang sedang memutar-mutar sehelai rambut hitamnya yang halus saat dia memaksakan senyum. "Nona muda Sun Er, kamu juga harus turun. Tantangan Anda juga melanggar aturan." Petik 2. Sun Er mengangkat bahu acuh tak acuh. Mengangguk dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia kembali ke Xiao Yan dan diam-diam menarik wajah aneh meninggalkannya, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa bersalah. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, "Bajingan kecil, tunggu saja." Melihat akhir yang lucu, tetua kedua menghela nafas panjang. Memutar kepalanya, dia melihat pelaku yang memasang wajah polos. Memaksa senyum kecil, tetua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, "Xiaoning secara ilegal mengambil pil, oleh karena itu mulai hari ini dia akan dikunci di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah penatua selesai berbicara, bisikan meletus. Dia berteriak sekali lagi, "Tantangan telah berakhir, Xiao Yan telah menang." Mengenai penjelasan yang tidak perlu tentang apa yang terjadi, Xiao Yan sebenarnya tidak memberikan pendapat. Setelah mendengar deklarasi berakhirnya upacara kedewasaan, dia berjalan turun dari mimbar. Semua anggota penonton, di tribun, menatap pemuda itu. Melihat kembali ke mata ketakutan klannya, Xiao Yan mengusap hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiao Yan berakhir, berbagai anggota klan naik ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang kinerja Xiao Yan, prestasi anggota klan lainnya meredup. Akhirnya, Sun Er muncul di atas panggung dan menyebabkan keributan yang cukup besar. Dou Ze yang berusia 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit dari pencapaian Xiao Yan di masa lalu. Meskipun pencapaian Sun Er masih cukup luar biasa, banyak yang menghadiri upacara itu tahu bahwa dia adalah mutiara paling cemerlang klan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih terkejut, mereka jauh lebih sedikit terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir penampilan Xiao Yan. Upacara pendewasaan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman sebelum dikosongkan dengan cepat. Namun, sepasang mata yang putus asa terus menatap pemuda berbaju hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir dari coming of age ceremony, Xiao Yan menghela nafas dalam diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk pergi. Hari ini, tampilan Xiao Yan GG benar-benar membuat orang tercengang. Bau harum tiba di dekatnya dan tawa lembut Sun Er seperti lonceng perak menyapu Xiao Yan. Menyentuh hidungnya Xiao Yan mulai tertawa. "Awalnya, saya juga percaya bahwa Xiao Yan GG tidak tahu teknik Dou, tetapi siapa yang mengira bahwa Anda menyembunyikannya dengan sangat baik." Membawa tangannya yang halus di belakang punggungnya, Sun Er mengikuti di belakang Xiao Yan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh emosi. "Haha, aku sama sekali tidak tertutup sepertimu, Sun Er. Terakhir kali di aula teknik Dou itu juga tidak terlalu umum." Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er berhenti. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, "Pengetahuan Xiao Yan GG benar-benar seimbang. Jika Anda benar-benar tertarik dengan teknik Dou itu maka Sun Er dapat mengajari Anda." Mengangkat bahunya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang saya mengerti dengan jelas." Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiao Yan tidak terduga untuk Sun Er tetapi matanya yang hitam dan cerdas berputar sebelum dia mendapat ide.
Berhenti, Xiao Yan menyipitkan mata dan berkata dengan ambigu, tidakkah kita bisa pergi ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Petik 2. Teknik tertinggi klan Xiao hanyalah level menengah Xuan, Raging Lion. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk mendorong sehelai rambut hitamnya yang halus ke samping. Dia mengerucutkan mulut mungilnya dan dia sepertinya sedang memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut, Sun Er bisa mencoba untuk mendapatkan metode Xuan Qi tingkat tinggi untuk Xiao Yan GG. Bagaimana? Gadis ini, benar-benar kaya. Tingkat Xuan tinggi, setidaknya itu akan menelan biaya beberapa ratus ribu. Menghela nafas dalam hati, Xiao Yan memaksakan sebuah senyuman. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yao Lao, mungkin akan cukup sulit baginya untuk menjembatani kesenjangan antara Sun Er dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang misterius Sun Er adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dia diam-diam membelai cincin sederhana dan tanpa hiasan. Ketenangan memenuhi hatinya saat dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat kembali. Menatap Sun Er, Xiao Yan tertawa. Menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya yang lembut menahan keterikatan yang keras kepala, tidak perlu. G ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. Petik 2. TL, G, kakak. Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiao Yan yang tak henti-hentinya. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya. Pada akhirnya, Xiao Yan GG, Anda benar-benar memiliki orang misterius di belakang Anda. Ya, apakah saya perlu memeriksanya? Dengan tampilan yang agak termenung, dia membawa jari ke dahinya. Setelah berdiri diam beberapa saat, Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebaiknya biarkan dia sendiri. Saudara Xiao Yan membencinya ketika orang lain mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti saudara. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.